Siang menjelang sore. Puji Tuhan kita semua sehat, bahagia, dan gembira ya. Seperti kata Opa tadi, don't worry, be happy. Nah, hari ini temanya membawa pertentangan. Temanya buat saya cukup kaget ya, kok membawa pertentangan gitu ya. Serem-serem dikit. Diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu saya untuk baca hari ini Injilnya. Saya ya. Makasih ya Pak Helmi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang eh, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya, laki-laki dan anak, laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih ya Pak Helmi. Ya Sama-sama. sahabat Devosan Kerahiman. Sore ini kita kembali merenungkan tema hari ini. Membawa pertentangan. Ngeri-ngeri sedap ini ya, membawa pertentangan. Ini kan kita tahu ya, kan Yesus itu datang sebenarnya sebagai juru selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah gitu kan ya pada awal-awalnya. Yesus lahir untuk menebus dosa kita manusia, bawain damai gitu. Nah, banyak orang sekali bilang, aduh Yesus ini untuk memberi kita lega, tenang, damai. Tapi kata Yesus di bacaan hari ini, aku datang untuk melemparkan api ke dalam bumi. Dan aku membawa bukan damai, tapi melainkan pertentangan. Serem nih ya. Aduh, gimana nih ya. Ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Ya, seperti kita tahu, api itu panas. Ya, kalau kita ke tukang emas tuh, tukang emas kadang-kadang suka nyepuh emas ya. Diapiin terus, dipanasin terus, sehingga akhirnya menjadi lebih murni. Emasnya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, terus kalau api lagi apa? Api juga waktu kita ingat gak ya waktu peristiwa Pantekosta ya, turunnya lidah-lidah api, kasus para rasul. Nah, itu juga membawa api Roh Kudus ya, api penghakiman juga. Sehingga pada saat itu para rasul dibakar semangatnya, tampil sebagai pewarta ya, mewartakan tentang Yesus kepada semua orang. Kemana aja mereka pergi, mereka mewartakan itu. Sama seperti kita yang saat ini hadir ya. Api ini juga semoga mudah-mudahan saya berharap membakar semangat kita terus untuk mewartakan kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi yang sudah ini diprakasai oleh Santa Faustina. Ini kan baru seabad ya. Jadi kalau santa-santa yang lain kan kita nggak tahu cerita yang bagaimana. Tapi ini kan baru seabad. Jadi santanya masih
lebih dekat lah kalau menurut saya. Masih kita tampilkan, masih kita boleh wartakan, ini loh ada kerahiman ilahi. Banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang juga yang kalau saya ajakin ke teman-teman gitu ya, "Yuk kita doa koron kayu jam 3 gitu, ayo kita mulai berdevosi," gitu. Mereka cuma bilang, "Aduh jam-jam tidur, jam-jam ngantuk," gitu. Masih banyak sekali yang itu, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita cuma, menyampaikan dan berdoa saja. Semoga dengan api yang Tuhan kirimkan kepada kita semua ini, devosan-devosan kerahiman, membakar semangat kita terus tetap mewartakan, kerahiman Tuhan kepada siapa aja yang kita temui. Ya. Yesus datang untuk membakar apa yang najis, membersihkan hati kita nih yang ada misalnya ada dengki, ada dendam, ada marah pastinya ya. Saya juga ada marah, setiap hari ada marah, ada ya. Cuma ya sekarang puji Tuhan sudah bisa direndam, bisa dikontrol gitu. Kalau dulu kan kita langsung marah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah lebih, ya udahlah ada sadarnya dikit gitu ya. Nah, ini membersihkan hati, membawa terang dalam kegelapan. Juga kita ingat waktu, Sabtu Suci ya, malam Paskah kan, cahaya Kristus, lilin baru ya, terang baru nih. Api yang membakar membawa terang kepada dunia. Nah, ini membawa perubahan. Nah, kan Yesus bilang, "Aku datang melemparkan api ke bumi." Api itu menyala. Jadi nyala api nih. Kalau kita ikut Yesus, kita nggak bisa, sifatnya netral, ya boleh gini, boleh enggak, jadi, kelabu gitu. Nggak boleh. Kita harus putih ya putih, hitam ya hitam. Ikut ya ikut, enggak ya enggak. Percaya percaya, nggak percaya nggak percaya. Sama seperti waktu janji baptis. "Percayakah?" Gitu. "Ya saya percaya." "Inikah?" "Percaya." Gitu kan banyak ya ada beberapa pertanyaan tuh. Nah, itu kita percaya, tapi kalau kita sudah percaya, Yesus ingin kita tetap percaya apapun yang terjadi. Nah, kalau kita percaya, kalau kita menolak, ya menolak, tapi kalau percaya, percaya. Jadi, Yesus sudah bilang kalau aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Yesus ingin api yang sudah ada dalam diri kita ini menyala, berkobar, bersemangat, supaya kita pada devosan kerahiman ilahi ini terus berkobar dan tidak bosan-bosannya, tidak putus asa, tetap semangat di dalam mewartakan ini. Ya, memang sebagai manusia, saya juga sadar kita ini ada up and down, perlu dicas kayak handphone. Nah, seperti tadi Bu Faria bilang, butuh energi ya. Itu harus diberi energi nih, energi positif. Kita minta dari Tuhan, Tuhan berikanlah energi positif buat saya ya, supaya tetap bernyala, mewartakan sabda Tuhan. Supaya saya tetap bernyala untuk, bisa terus berkarya, berbagi, cerita tentang yang kebenaran tentang Santa Faustina ini bagi banyak orang. Karena saya percaya dan yakin banyak orang tahu tentang Santa Faustina, tapi mereka belum banyak mengerti. Sama, saya juga belum banyak mengerti. Masih belajar terus belajar terus belajar terus ya. Tapi kita terus semangat. Tuhan ingin api tetap menyala ya, menyala dalam diri kita. Nah, ayat 50, "Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Ya, aku di sini Tuhan. Tuhan Yesus sudah kita tahu, dia banyak melakukan sekali pelayanan-pelayanannya ya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dari mujizat pertama yang air menjadi anggur sampai mengajar, para apa tuh, nelayan murid-muridnya yang dapat ikan banyak sekali, angin berjalan atas air, angin ribut diredakan, banyak sekali deh. 5 roti 2 ikan ya, itu banyak sekali yang kita bisa jadikan apa, rema dalam kehidupan ya. Gembala yang baik semuanya deh, pokoknya Tuhan mencukupi. Nah, ini yang Yesus sudah lakukan ya. Tetapi banyak orang yang nggak ngerti-ngerti nih, mungkin agak sedikit dalam tanda kutip, maaf ya, bebal gitu ya, keras kepala atau bagaimana, nggak bisa diomongin, nggak bisa ada udah nyata aja masih nggak percaya gitu, gimana ya, seperti ketutupan gitu ya. Nah, ini di dalam, pelayanan-pelayanan Yesus, Yesus juga kan mengajar, banyak diikutin orang kita tahu, dari perahu, dari Bait Allah, di mana aja Yesus datang, Yesus mengajar, banyak sekali orang berkumpul. Ada orang yang percaya, tapi masih ada aja orang yang tidak percaya. Sehingga pertentangan-pertentangan itu tetap ada, ya. Jadi nggak bisa dielakkan. Di ayat berikutnya juga bilang, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai dari bumi? Bukan, kataku kepadamu.
bukan damai, melainkan pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena banyak orang pro dan kontra. Mereka nggak ngerti Tuhan Yesus datang udah ke dunia. Dia memang membawa damai, juru selamat, benar ya. Asal kita mau ikut Yesus, mau mendengarkan, mau setia, mau taat, dan mau menjalankan perintahnya. Tetapi kenyataannya, pada pada kenyataannya nih, bukannya hoaknya ya, banyak orang yang masih belum bisa menerima. Ada pro dan kontra ya. Sampai saat ini masih ada orang yang nggak percaya. Sampai saat ini masih ada orang yang bertentangan, nggak mau terima itu ya. Sehingga nah ini jadi Yesus datang itu bukan bawa damai, tapi pertentangan. Kok ya nggak ngerti-ngerti ya kata Yesus gitu. Aku udah buat mujizat banyak, aku udah mengajar, aku udah kasih tahu ini itu, tapi kok ya nggak ngerti-ngerti. Ya udah kalau nggak ngerti-ngerti jadi pertentangan ini ya. Habis nggak ngerti-ngerti gitu ya, gimana? Anak kecil juga kalau dibilangin ngerti ya gitu. Kok ini yang nggak ngerti-ngerti. Tapi, mohon maaf nih sebelumnya, kebanyakan orang yang pintar, orang yang, IQ-nya tinggi memang susah untuk menerima ini ya. Mereka tunggu makjleb dulu baru, "Oh iya ngerti," gitu. Tapi ya masa iya menunggu makjleb, mestinya sadar dulu ya, kita memang, ini tuh damai sukacita itu, ajaran Yesus itu nggak seperti, orang pintar. Kan 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang, masa iya gitu kan. Kalau orang pintar, ih mana mungkin gitu kan. Nah, terus juga, Petrus sendiri yang sudah katanya khatam di dunia, nelayan, waktu bilang, "Tuhan, aku sudah melempar jala," tapi nggak ada. Tuhan bilang, "Coba lemparkan lagi." Kenapa? Karena Petrus tuh taat sama Yesus, takut dan juga setia, dia percaya sama Yesus, dia lemparin lah. Begitu dia lemparin, banyak sekali ikannya, sampai jalannya hampir koyak. Nah, itu, hal-hal demikian itu nggak bisa dimengerti oleh maksudnya orang-orang pintar tuh bilang, mana mungkin," gitu. Tapi kalau orang yang setia, orang yang percaya, orang yang ya apa adanya, mereka bisa menerima, itu bersyukur banget, "Ih, apa kata Tuhan saya ikut, apa kata Tuhan saya ikut." Tetapi kita manusia kadang-kadang nggak ngerti, aku pikir aku punya pikiran, aku punya kepandaian, menurut aku nggak begini, nggak begitu. Nah, itu yang menjadi pertentangan. Tapi saya percaya di kelompok ini semuanya sudah menjadi murid Yesus yang baik, taat pada perintah Tuhan, dan tidak melakukan pertentangan. Nah, pertentangan masih ada? Masih, sampai hari ini iya, tetap aja ya, tetap aja. Kenapa? Karena ada perselisihan, ada pertentangan, ya. Kan Tuhan bilang, dia nggak bawa damai, untuk siapa? Untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang mengerti. Begini menurut aku, menurut aku, menurut aku, bukan menurut Tuhan. Jadi kita mesti bilang dulu nih, menurut aku atau menurut Tuhan. Kalau menurut Tuhan, segala sesuatu pasti bisa jadi, tak ada yang mustahil katanya gitu ya. Tak ada yang mustahil, ya. Semuanya pasti bisa. Nah, tapi kalau menurut manusia, nggak mungkin, ada hitung-hitungannya ya. Nah, ini Yesus itu, pertentangan di Mesir terjadi karena respon yang kurang arif, kurang bijaksana kalau menurut saya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi, Yesus datang untuk mendamaikan bagi yang percaya, yang nggak percaya terserah. Meskipun banyak pertentangan, ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagi kita kenapa? Karena kita ini kan murid-muridnya zaman ini. Kita para murid zaman now, zaman ini. Kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah Yesus, kepada ajaran Yesus. Kita nggak boleh juga ikut-ikutan orang-orang yang nggak percaya atau ikut-ikutan menjadi lemah atau kendor. Jangan kasih kendor semangat kita, gitu kan ya. Nah, kita harus punya komitmen yang kuat dalam menghadapi pertentangan ini. Nah, di sini juga ada bilang, karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Ada lagi yang mereka bilang, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, kita ini murid-muridnya, walaupun kita cuma sedikit, tapi kita harus bersatu. Bersatu dengan siapa? Ya minta tolong Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kita bersama-sama tim, kita berdoa bersatu supaya kita
memenangkan ini semua. Kita justru mendapat kesempatan untuk memberitakan keselamatan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang harus diberikan keselamatan? Siapa yang harus kita wartakan? Nah ini, kita mulai dari rumah. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan. Nah, di mana? Dalam satu rumah. Ya kita mulai dari rumah kita. Target kita nih ya, orang yang terdekat kita. Gak bisa dong kita delalah orang yang jauh-jauh. Ya kita mulailah dari orang yang dekat-dekat dengan kita. Nah, di keluarga kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, rekan kerja, sejawat. Memang gak gampang kalau kita ngasih tahu nih ya, kayak kita orang MLM ya. Saya pernah jualan MLM. Kalau kita ngasih ke saudara, mereka nggak percaya, "Ah, mana mungkin sih? Mana begini sih? Mana begitu sih?" Mendingan kita ke teman kita gitu ya. Tetapi ini beda, konteksnya ini beda. Ini kan konteks keselamatan, konteks damai dari Tuhan. Kita harus memenangkan keluarga kita terlebih dahulu ya. Orang yang dekat sama kita dulu, ini bukan MLM keuangan duniawi. Jadi kita harus selamatin keluarga kita dulu, suami, istri, anak kita, cucu, menantu, semuanya harus diselamatkan terlebih dahulu. Nah, baru kita ngelebar keluar. Siapa? Saudara kita, rekan kerja kita sejawat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tunjukinlah cara hidup beriman kita. Misalnya kita memang setiap hari berdoa, ya berdoa terus. Memang setiap hari kita harus, setiap minggu harus ke gereja, ya ke gereja. Kita harus berdoa ya. Kalau saya kan setiap hari misa pagi nih, ikut online walaupun online nih ya. Saya, ikut misa pagi tiap hari. Nah, saya bawa dalam doa kegiatan-kegiatan saya. Tuhan, hari ini saya mau ini mau ini mau ini mau ini. Nah, saya bawain. Ada juga yang Tuhan kabulkan, ada yang nggak dikabulkan, ada. Saya bawa lagi dalam besoknya, saya bawa lagi dalam besoknya, sampai terus Tuhan mendengarkan doa saya. Dan, jangan jemu-jemu katanya kalau berdoa kan. Nah, ini. Jadi kita harus terus menjalankan misi ini. Yesus kan sudah dibaptis, sama kita juga sudah dibaptis. Betapa susahnya mengalami pergumulan berat ya. Yesus itu sudah dibaptis, terus juga dia melayani, terus juga dia ada penyiksaan, ada penganiayaan. Nah, kita ini kan murid Yesus, ada penganiayaan nggak waktu kita mewartakan ini? Ada, tentu aja ada. Misalnya, aku malas ke gereja, aku malas berdoa, aku nggak mau. Itu juga memang mungkin kecil-kecil ya, tapi kan juga jadi ada penolakan. Tetap tapi kita harus terus, apa, Eee, terus aja mengajak, terus aja, bersemangat, ya. Kita lihat Yesus, Yesus aja yang sudah menderita, begitu Yesus mau dibaptis, dia terus harus masuk dalam penderitaan, sampai wafat di kayu salib, untuk menebus kita dosa manusia. Nah, kita sekarang jadi muridnya Yesus, kita harus terus bersemangat, apalagi api yang sudah ada dalam diri kita berkobar-kobar. Nah, ada harga mahal yang harus dibayar, ya. Dengan ikut Yesus ada kebahagiaan. Kan Tuhan juga pernah bilang, "Ikut aku bukannya hidup bahagia atau gampang. Ikut aku," kata Yesus, "sangkal diri, pikul salib." Nah ini, kita harus jalani ini semua, ya. Ada orang yang bilang gini, "Lu rajin banget sih," katanya, "orang jam-jam tidur kok berdoa. Kok lu rajin banget tiap hari doa rosario, emang kurang kerjaan?" Ya biarin ajalah apa kata orang, tetap aja kita menjalankan itu. Nah, pikul salib, sangkal diri. Nah, kita harus taat, memang nggak gampang untuk taat dan setia, perlu proses. Nggak bisa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun ya. Kadang-kadang ada saya sudah jatuh bangun nih, saya kadang-kadang begini ya kalau lihat buka YouTube tuh, ada film seri nih, ih kayaknya pengen nonton deh itu serial ininya. Nah, jadi lupa saya bawa renung, apa tuh, mau berdoa gitu. Nah, tapi saya udah bilang, "Tuhan ampuni saya ya, saya tadi, jadi nonton nih, mestinya saya berdoa jadi saya nonton." Tapi sekali, 2 kali, tapi harus ada komitmen. Nah, ini nggak gampang nih untuk ininya, harus terus, "Enggak, saya nggak mau, saya maunya berdoa, saya nggak mau ini." Nah, kadang-kadang juga jadi kecanduan nonton drakor, nah itu. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus terus semangat, kita terus harus membawa apa, damai, harus terus mewartakan, biarpun ada pertentangan, terus aja kita harus, jadi, rasulnya, menjadi alatnya, jadi Yesus dalam di rumah kita sendiri. Kita harus terus berjuang, kita nggak boleh, jadi kita dikit-dikitan jatuh, "Ya deh, aku juga ini deh, mendingan aku ikut aja sama ini." Ya kalau salah jangan ikutin lah, kita harus terus aja. Kita kan sudah ikut Yesus, udah menerima Yesus, kita sudah merasakan Yesus itu nggak pernah ninggalin kita, Yesus itu selalu menolong tepat pada waktunya. Cuma Yesus doang andalan kita. Kita harus konsisten meskipun kita ditentang oleh keluarga tersendiri. Kebenaran menuntut keputusan, mau apa enggak.
Nah, karena nggak mudah ikut Yesus, tapi kita harus terus berdamai. Kita harus bilang, "Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Engkaulah, apa ya, juru selamatku. Tolonglah aku yang, eee, setengah mati nih, ngap-ngapan dalam mewartakan. Butuh bantuan, butuh energi. Tuhan, tolong aku yang sudah, letih." Padahal kalau kita lihat Yesus, Yesus aja jatuh sampai 3 kali ya. Kita jatuh sekali aja udah memble, udah mutung, udah nggak mau lagi, ya. Kita nggak boleh itu. Ingat nih ya, api itu cahaya semangat, menyemangati, memang nggak gampang. Tapi kita harus terus membawa damai, membawa sukacita, bukan pertentangan. Kenapa? Walaupun sekarang ada pertentangan, justru kita-kita ini, rasul-rasul ini yang harus membawa semangat. Kita harus membawa Yesus, meluruskan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini. Kita harus sesuai dengan ajaran Yesus. Memang nggak gampang, tetapi kita percaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menyemangati kita. Seperti saya berdoa jam 7 ya. Kalau jam 7 itu saya kadang-kadang kalau dari jam 5 kan saya udah bangun 4:30, ikut doa, terus saya share doa, share renungan. Terus jam 7 saya ikut doa lagi, doa jam 7 doa Hati Kudus Yesus, ikut almarhum Roma Utomo ya dulu ya dari Ganjuran. Saya kadang-kadang, "Tuhan saya ini ngantuk pengen tidur sebentar aja." Tapi terus saya bilang gini, "Enggak boleh. Ingat ya Romo Utomo itu umur 92 tahun, masih berdoa jam 7." Jadi saya langsung banget, "Enggak ya Tuhan, Hati Kudus Yesus kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus kasihanilah kami." Saya bilang nih, "Tuhan saya ngantuk Tuhan, sebentar aja Tuhan saya tidur, saya sudah berdoa Tuhan." Saya kayak gitu. Aduh tapi kadang-kadang, "Aduh Tuhan maafkan saya ya Tuhan, saya belum seperti, Romo Utomo tuh, 92 tahun masih tetap semangat, saya baru umur berapa nggak ada separuhnya lebih dikit ya, masih kadang-kadang loyo." Aduh kadang-kadang, "Enggak Tuhan saya harus semangat." Saya seperti itu. Jadi, saya terus, melihat orang-orang yang jadi figur saya ya, "Oh iya saya nggak boleh, orang yang tua aja juga, semangat nih." Sama seperti kayak Opa Mur nih ya, semangat terus aja. Saya juga kadang-kadang, aduh kalau di jam ini saya tuh ada murid, kadang-kadang ya saya cuma denger aja deh nih yang ada murid saya gitu. Kalau saya pas tugas gini saya suka bilang, murid saya tuker jamnya nih, jam jam 4:10, jam 4:25 gitu. Nah, saya bawain dulu renungannya. Saya cuma pengen tetap saya bersekutu walaupun saya nggak ikutan hadir, ini tapi tetap mendengarkan gitu, mendapatkan satu kekuatan, dicas, mendapatkan energi baru. Nah, seperti saya ada satu kesaksian dan dari saya ya, saya itu kenal agama Katolik dari tante saya. Tante saya, sendiri yang Katolik, papa mama saya masih muda waktu itu. Terus dia yang ngajak saya ke gereja, terus saya dibaptis di SMP. Nah, singkat cerita sudah belajar terjun di sini di gereja gitu, saya aktif banget, tante saya enggak, dia suaminya, Buddha. Dia tapi setiap hari dia berdoa jam 5 tuh dia selalu berdoa rosario, ya. Nah, sekarang dia tuh, dari Jakarta kan, dia pindah sekarang ke Lampung. Terus saya bilang begini sama dia, kan dia sekarang umurnya udah 78 tahun. Saya bilang, "Mau nggak ikut kegiatan gereja? Ini kan bulan Oktober, doa rosario lingkungan ya," saya bilang gitu, "biar punya temen," saya bilang gitu. Terus saya hubungin teman saya yang di Lampung, "Siapa ketua lingkungannya?" Dia tadinya nggak mau, saya bilang, "Ikut berdoalah sama-sama ketua lingkungan." Iya, saya berdoa juga minta Tuhan ya, bukannya dari saya minta Tuhan juga kirimkan Roh Kudusnya. Terus teman saya bilang gini, namanya Betty, "Bet, datang deh Bet ke tante gue, dia tuh Katolik tapi dia belum nggak kenal lingkungan." Terus si Betty teman saya datang, ajakin tante saya. Terus, saya nggak nanya-nanya lagi nih, terus kemarin dia telepon saya, dia bilang gini, "Hani," katanya, "saya sudah ikut, di lingkungan berdoa. Saya karena lansia sendirian," katanya, yang lainnya masih muda-muda, "saya dikasih bangku." Saya seneng sekali. Terus dia juga bilang, "Boleh nggak kalau ada doa di rumah saya merinding nih, "Boleh nggak ada doa rosario di rumah dia?" Saya dengernya aja saya seneng banget, "Ah, ya Tuhan terima kasih ya," gitu. "Oh ya boleh dong, nanti hubungin aja si Betty, kan Betty yang urus-urus semuanya," saya bilang. "Nanti saya bilang sama si Betty," saya bilang, "supaya mau di rumahnya tante saya itu untuk berdoa rosario." Coba denger kan, dengan cuma dengar begitu saya seneng banget loh. Aduh Tuhan terima kasih ya Tuhan sudah mendengarkan doa saya. Tante saya tuh yang kenalin saya ke gereja gitu. Sekarang di rumahnya dia mau dipakai untuk doa-doa rosario walaupun cuma doa rosario, terus dia tanya lagi, "Perlu kasih makanan apa enggak?" "Ya terserah mau kasih makanan boleh, nggak kasih juga nggak apa-apa, yang penting ada air minum," saya bilang gitu. "Oh ya udah, tapi sekarang katanya orang-orang pada bawa botol minum." "Ya udah siapin galon aja yang ada pencetannya, mereka bisa mencet sendiri," saya bilang gitu. "Ya udah," kata dia kalau gitu. Aduh dia bilang ini "Terima kasih ya," gitu. Tante saya terima kasih sama saya juga terima kasih sama dia karena dia yang mengenalkan saya gitu. Nah inilah, apa ya,
yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua gitu. Saya cuma kasih apa yang saya alami, yang saya bisa bagikan hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Sis Meli. Terima kasih Bu Hani. Wow, keren. Kita lanjutkan Dari Bu. Tuhan. Nah, betul sekali. Mungkin Bu Faria ada mau menambahkan untuk bahasan Injil kali ini? Ya, oke. Makasih Sis Meli dan Hani. Tadi Sis Hani sudah memberi contoh-contoh, menjabarkan dengan luas, tetapi satu yang saya mau mengingatkan untuk kita semua. Saya ingat waktu Hani juga pasti ingat. Ini pelajaran waktu kita di KPKS ya kan ya. Waktu itu yang ngajar Pak Stefan Lex. Kebetulan Pak Stefan Lex waktu itu ngajar kita di KPKS angkatan 10. Beliau Ya. ngajar Injil Markus, Matius, Lukas. Nah, saya ingat karena kemarin saya sempat buka catatan KPKS saya, api. Kok Tuhan sepertinya kalau kita membaca ini kan serem. Tadi Hani juga udah bilang, wah mengerikan ini. Aku datang melemparkan api ke bumi gitu ya. Waduh, jadi saya mencoba untuk, wah kayaknya dulu Pak Stefan pernah mengatakan sesuatu yang bagus untuk ini. Nah, saya catat, api yang dimaksud di sini, api yang Tuhan eh, apa namanya, api yang Tuhan lemparkan ke bumi itu bukan api yang membawa eh, kehancuran, api yang membawa perpecahan, bukan itu. Tetapi arti dari api yang dilemparkan Tuhan itu artinya untuk pemurnian, untuk memurnikan hati. Maka saya jadi ingat tulisan saya waktu Pak Stefan bicara, contoh emas. Emas itu semakin mau dilihat kemurniannya itu harus dibakar. Jadi satu, api yang di sini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Yang kedua, api yang diberikan oleh Yesus untuk kita semua itu api untuk membakar dosa kita. Jadi pemurnian itu sama dengan kita menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi supaya dosa-dosa kita hilang, maka kita diberi api untuk memurnikan hati kita. Yang ketiga, untuk menguji kesetiaan. Nah, ini yang penting ini, menguji kesetiaan. Ya, apakah sewaktu kita menghadapi berbagai macam masalah kita tetap setia untuk mengandalkan Yesus atau kita lari mencari orang-orang yang kita anggap lebih hebat, lebih pintar dari Tuhan. Itu nomor 3, kesetiaan. Yang nomor 4, Yesus mau memberikan api untuk memberi semangat yang baru. Nah, memberikan semangat yang baru dalam diri kita. Dan yang kelima, yang dimaksud dengan api yang Tuhan akan memberikan ini adalah damai sejati. Nah, bagaimana kita tadi melihat ayat 51 bahwa Yesus mengatakan dengan jelas, bukan damai yang diberikan, melainkan pertentangan. Nah, lalu saya mencoba merenungkan beberapa waktu, kok Yesus mengatakan, aku datang sebagai Raja Damai. Tapi di sini bukan damai loh. Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kata Tuhan Yesus. Bukan damai, melainkan pertentangan. Nah loh, jadi di sini saya mulai bergumul. Apa yang dimaksud dengan pertentangan? Tadi saya mengatakan Yesus datang bukan untuk menghancurkan. Pertentangan di sini bukan menghancurkan, bukan yang menimbulkan perpecahan, tetapi pertentangan. Pertentangan itu ada dua pihak, ya, ada dua pihak, ada dua pilihan di mana kita mau memilih yang A atau B, mau memilih jalan yang satu atau yang satunya lagi. Ada perdebatan di sini, pertentangan. Nah,
Di dalam diri kita sendiri juga ada roh baik dan ada roh jahat. Nah, ini yang seringkali juga ada pertentangan. Jadi di dalam diri kita sendiri, dalam hati kita ada dua suara, suara baik dan suara dari roh jahat. Itu pertentangan batin yang terus-menerus pasti terjadi di dalam diri kita sebelum kita mengambil satu keputusan. Ya. Nah, jadi di sini saya mau mengingatkan kita, untuk saya juga, Yesus mengatakan sangat jelas, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan. Bukan damai, tetapi pertentangan. Nah, teman-teman, tadi kalau kita menyimak apa yang di-sharingkan Ibu Hani tadi, pertentangan, kita mau memilih yang mana. Manusia selalu dihadapkan dengan pilihan. Manusia itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Kita mau memilih yang mana. Tetapi satu efek atau paket dari apa yang sudah kita pilih, itu pasti paketnya adalah konsekuensi. Jadi kalau mau memilih Yesus, ada konsekuensinya juga. Kita akan dilawan, kita akan ditentang oleh orang-orang yang di sekeliling kita yang belum bisa menerima Yesus. Pertentangan-pertentangan itulah yang terus-menerus terjadi. Nah, kita lihat di sini betul Yesus datang, ya. Kedatangan Yesus itu justru menimbulkan pertentangan antara ahli Taurat, orang Farisi yang menentang Yesus yang datang. Ini yang jadi masalah, ya. Apa yang diajarkan Yesus, kebenaran dan kasih kerahiman yang diajarkan oleh Yesus itu ditentang oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di sini Yesus mau mengatakan bahwa kita sebagai murid Yesus, kalau kita sudah memilih untuk menjadi pengikut Yesus, memilih untuk menjadikan Yesus sebagai guru kita, maka konsekuensinya kita juga diingatkan hati-hati, waspada untuk menghadapi pertentangan. Tetapi tadi yang dikatakan Opamur, don't worry, be happy. Selama Yesus bersama kita, Yesus andalan kita, pasti kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Jadi pasti Yesus akan memberikan damai yang sejati kalau kita sungguh-sungguh ada di pihak Yesus. Oke. Itu saja Meli yang saya ingat, saya mau menambahkan tentang damai. Terima kasih Sis Hani. Terima kasih Bu Faria. Mari kita dengarkan korelasinya dengan buku harian Santa Faustina yang akan dibawakan oleh Ibu Lucia Teja. Persilakan Bu Lucy. Ya, baik. Terima kasih Meli sudah memberikan waktu kepada saya. Pada siang hari ini, pada pertemuan PD Faustina hari ini, kita akan membahas daripada buku harian Santa Faustina. Yang pertama kita ambil dari BASF nomor 193. Adakah yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Saya bantu Bu Lucy. Ya, silakan. BHSF 193. Hatiku adalah tempat kediaman permanen bagi Yesus. Tidak seorang pun dapat menghampirnya kecuali Yesus. Dari Yesuslah aku menimba kekuatan untuk berjuang melawan kesulitan-kesulitan dan orang-orang yang menentangku. Aku ingin diubah menjadi seperti Yesus supaya aku mampu menyerahkan diriku sepenuhnya bagi jiwa-jiwa. Tanpa Yesus, aku tidak akan menghampiri jiwa-jiwa sebab aku tahu siapakah aku dari diriku sendiri. Aku menyerap Allah ke dalam diriku supaya aku dapat memberikan jiwa-jiwa kepada Allah.
Ya, terima kasih Ya, Ibu Maria sudah membacakan dari nomor 193 pada sore hari ini. Ya, di sini tertulis bahwa Santa Faustina dia itu adalah putri kesayangan Yesus sendiri, ya. Dan dia mempunyai hubungan relasi yang begitu intim dengan Allah. Faustina itu seorang biarawati, seorang suster. Dia itu suka sekali berdoa berjam-jam lamanya kalau dia berdoa kepada Tuhan. Dia suka mengikuti adorasi, dia suka mengikuti perayaan Ekaristi, menerima komuni, dan tidak lupa dia juga sering melakukan pengakuan dosa. Jadi Faustina itu sangat-sangat memelihara kehidupan rohaninya, ya. Jadi ini juga dapat menjadi contoh bagi kita bagaimana kita merawat hidup rohani kita ini, ya. Kalau biasanya kalau untuk tubuh kita ini kita selalu perhatiin, ya, skincare apa ya yang bagus untuk wajah, untuk kulit wajah saya, apa ya vitamin rambut ya supaya rambut saya glowing, bersinar dan bagus begitu. Lalu kita juga memikirkan ya, makanan apa ya yang bergizi ya, bagus untuk anak-anak saya atau untuk saya sendiri. Tetapi kita lupa bahwa hidup kita ini terdiri daripada hidup jasmani dan hidup rohani. Ya, kalau hidup jasmani selalu kita berikan vitamin, makanan yang bergizi, perawatan kulit, perawatan muka, perawatan rambut, semuanya itu kita berikan untuk jasmani kita. Tetapi coba kita ingat-ingat, bagaimana dengan kehidupan rohani ini? Kehidupan rohani ini seolah-olah terlupakan begitu saja, ya. Banyak orang yang tidak ingat akan kehidupan rohani ini. Tetapi kita bersyukur orang-orang yang seperti itu tidak ada pada PD Faustina siang hari ini. Kita di sini semuanya mencoba supaya hidup rohani dan hidup jasmani ini menjadi seimbang. Dan salah satunya, ya saya katakan ya, salah satunya adalah kita mengikuti PD Faustina ini. Konon kala katanya PD Faustina ini sudah berumur sejak COVID udah 5 tahun ya katanya Ibu Faria ya. Tahun 2020 dimulainya PD Faustina ini. Dan saya rasa ini ide yang sangat cemerlang ya. Di mana kita tidak bisa keluar rumah, tetapi Faustina, saudara kita Ibu Faria mempunyai pemikiran yang cemerlang dengan mendirikan PD Faustina ini. Nah, di PD Faustina ini yang dibahas adalah buku harian Faustina yang tebal sekali ya, dan itu harus dicicil untuk membahasnya, ya. Oleh karena itu pada sore hari ini kita mencoba merenungkan daripada BHSF nomor 193 ini. Di sini dikatakan Faustina menulis ya, hatiku ini adalah tempat kediaman permanen bagi Yesus, katanya ya. Dan tidak seorang pun dapat menghampirinya kecuali Yesus. Jadi, aduh sorry banget ya, saya punya, saya punya handphone tinggal 2%, jadi saya mencoba pindah posisi sebentar ya. Tunggu ya teman-teman ya. Sambil saya cari, saya pindah posisi ya sebentar ya.
Sorry teman-teman, sekarang saya lagi nginep di rumah anak, jadi memang di meja ini tidak standby untuk saya charger, saya punya handphone ya. Tetapi dari tadi saya mencari-cari posisi dan Roh Kudus membantu saya tiba-tiba teringat dengan posisi di sini, di mana saya bisa mencas saya punya handphone, seperti tadi Bu Faria, saking banyaknya kegiatan sampai membuat dia capek sekali ya. Dan tadi saya bergurau, saya katakan kalau capek itu casnya pada Yesus. Dan memang betul. Nggak taunya handphone saya juga lagi lowbat ya. Dan memang saya kalau lagi lowbat kita harus mencas. Kalau hidup rohani tidak dicas, kita akan memble ya. Kita akan semuanya menjadi malas. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau ya. Jadi kita membiarkan kita hidupnya berjalan begitu saja. Akhirnya yang rugi siapa? Kita. Kalau kita yang rugi, kita ini gampang sekali digoda oleh suara-suara negatif yang masuk ke dalam hati kita. Karena kita percaya, seperti tadi Bu Faria mengatakan, bahwa di dalam diri kita ini ada dua suara. Suara baik dan suara jahat. Roh Kudus dan katakanlah yang jahat itu iblis ya. Jangan kira kita kalau sudah aktif di PD Faustina ini kita aman-aman saja. Oh tidak ya. Kalau kita misalnya lengah sedikit, makanya roh iblis itu akan merasuki kita. Karena dikatakan dosa selalu mengintip di depan pintu. Begitu ada celah sedikit, si iblis langsung masuk dan dia akan menggoda kita. Jadi kita harus membentengi kehidupan rohani kita ini dengan kita banyak berdoa ya. Nah, salah satunya adalah PD Faustina ini. Saya lanjutkan ya. Jadi Faustina mengatakan dan dia menulis di buku catatan hariannya, dia katakan begini. Hatiku ini adalah tempat kediaman yang permanen. Permanen artinya hanya untuk Yesus. Tidak boleh ada yang lain ya. Permanen itu tetap ya. Jadi Faustina mengatakan hebat ya Faustina nih ya. Walaupun dia hanya tamatan, oh bukan tamat ya. Dia hanya drop out SD kelas 3. Bayangkan ya. Yang tidak sekolah tinggi, maaf saya katakan. Tetapi dia mempunyai hubungan relasi yang intim banget dengan Yesus ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya ya. Sehingga Faustina ini mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Kenapa? Karena Faustina hanya mencintai Allah dan jiwa-jiwa. Jadi Faustina hanya mencintai Allah dan yang lain tidak ada. Tidak ada satupun yang dapat menukar Yesus untuk kemewahan duniawi ini. Dia hanya memilih Yesus satu-satunya dan dia mengatakan, Yesus, engkau adalah andalanku. Di samping itu, di samping Faustina mencintai Allah, Faustina ini juga mencintai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang bagaimana? Jiwa-jiwa yang menderita, jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang tenggelam di dalam jurang dosa yang sangat mengerikan. Dan Faustina berdoa untuk jiwa-jiwa ini. Hebat ya. Faustina itu ingat akan kebutuhan orang lain. Tidak ada orang yang mendoakan jiwa-jiwa yang menderita, tapi Faustina fokus untuk mendoakan jiwa-jiwa yang menderita. Bahkan Faustina juga sering mendapat pesan untuk mendoakan orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Hebat ya. Dan jangan lupa juga Faustina ini selalu dekat dengan malaikat pelindung. Jadi teman-teman sekalian, kita ini bersyukur ya. Kita ini adalah anak Allah dan Yesus memberikan, Tuhan Allah memberikan kita setiap orang malaikat pelindung. Hebat ya. Kalau yang punya babysitter itu hanya orang berduit ya. Kalau kita, Tuhan berikan setiap orang ada satu malaikat pelindung yang selalu hadir di samping diri kita. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa kita Tuhan berikan malaikat pelindung. Jadi bolehlah kita ajak bicara malaikat pelindung ini untuk membantu saya pada hari ini dalam tugas harian saya. Kita juga berdoa kepada malaikat pelindung kalau kita mau bepergian.
Kita bilang malaikat pelindung, tolong dampingi saya, lindungi saya di dalam perjalanan ini, ya. Jadi kita orang beriman, kita pengikut Yesus, kita ini kaya sekali sama sakramentali yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sayang banget ya kalau kita tidak mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan khawatir, don't worry, lewat PD Faustina ini iman kita perlahan-lahan ditambahkan. Pengetahuan hidup rohani kita perlahan-lahan ditambahkan. Dan semoga ini dapat berguna untuk kita semuanya. Jadi si Faustina katakan hatinya ini hanya untuk Tuhan. Hati Faustina ini hanya untuk kediaman Allah sendiri. Tidak boleh ada yang lain yang menghampiri hatiku kecuali hanya Yesus. Ya. Dan Faustina mengatakan hatiku hanya milikmu. Jadi Tuhan memberikan dia hatinya untuk Yesus dan Yesus juga diharapkan tinggal di dalam hati Faustina. Ya. Jadi kalau kita ingat seperti kalau kita berpacaran dulu ya dengan pacar kita, wah kalau orang berpacaran itu serasa dunia milik berdua ya. I and you menjadi satu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Itu dunia. Tetapi jangan lupa, aduh kadangkala pasangan kita ini dia matanya kelilipan melihat cewek lain yang lebih cantik, dia berubah pikiran. Tetapi Yesus tidaklah seperti itu. Kalau Yesus tetap menjadi pilihan kita dan kita mencintai Yesus dan Yesus juga mencintai kita. Sorry. Pindah meja lupa. Ya, maaf, saking bersemangatnya ya, sampai suaranya hampir habis. Kemudian dikatakan, dari Yesuslah aku menimba kekuatan untuk berjuang melawan kesulitan-kesulitan dan orang-orang yang menentang aku. Jadi jangan lupa ya, begitu Faustina hidupnya begitu dekat dengan Yesus, banyak orang yang juga menentang dia. Teman-teman sebiarannya juga kadang-kadang sering mencemooh dia. Tetapi apakah Faustina terpancing oleh cemoohan teman-temannya? Tidak. Karena Faustina begitu yakin pilihannya Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan Faustina kekuatan. Jadi kekuatan yang Faustina punya itu di dalam menjalankan segala macam tantangan, kendala yang harus dia hadapi, kekuatan itu Faustina timba dari Yesus sendiri. Karena Faustina sudah melekat di dalam hati Yesus. Ya, seperti pokok anggur yang benar, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan hidup. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka Tuhan akan memberikannya. Dan Faustina sangat menyadari hubungan relasi dia dengan Allah. Dan Faustina itu sering ya berbicara dengan Yesus di dalam doa-doanya. Dan Faustina juga memiliki kepekaan rohani dan dia juga dapat menangkap apa pesan Yesus kepadanya. Ya, nah ini dapat terjadi sebenarnya kita juga dapat juga menerima atau tahu pencerahan apa yang Tuhan katakan pada kita itu kalau kita begitu erat di dalam doa, begitu intim di dalam doa, kadangkala Roh Kudus memberikan kita pencerahan. Akhirnya apabila kita sedang menghadapi sebuah masalah, kita sepertinya diingatkan oleh Tuhan. Kita harus melakukan tindakan yang seperti ini. Nah, itu sebenarnya adalah suara Tuhan. Jadi kita harus peka ya akan itu. Bukan Tuhan yang berbicara dengan manusia, tidak ya. Karena Tuhan itu berbicara ada di dalam hati kita. Dan suara itu lembut namun jelas bagi orang yang mendengarkannya. Apabila dia mempunyai kepekaan batin juga. Kemudian dikatakan juga, aku ingin diubah menjadi seperti Yesus. Supaya aku mampu menyerahkan diriku sepenuhnya bagi jiwa-jiwa. Nah ini dia. Faustina itu sering berdoa pada Yesus ya. Dia katakan, Yesus aku ingin menjadi sepertimu.
supaya aku juga bisa menyerahkan diriku sepenuhnya bagi jiwa-jiwa. Nah, di sini tadi saya udah katakan bahwa Faustina itu sangat mencintai Allah dan jiwa-jiwa. Nah, ini dia katakan begitu. Dia mau juga menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi jiwa-jiwa untuk mendoakan jiwa-jiwa. Dia katanya dia rela menerima penderitaan-penderitaan untuk mendoakan jiwa-jiwa, ya. Hebat ya Faustina ini ya. Tanpa Yesus, aku tidak akan menghampiri jiwa-jiwa itu. Sebab aku tahu siapakah aku dari diriku sendiri. Jadi Faustina sangat tahu ya, bahwa dia ini memang tidak ada apa-apanya. Dan dia kuat karena dia selalu menimba kekuatan dari Yesus sendiri. Malah dia katakan begini, Yesus, aku ingin selalu berada di dekatmu. Yesus, engkau hendaknya selalu berada di dekatku. Begitu dia bilang ya. Jadi Faustina ini enak sekali ya kalau dia sedang berdoa atau dia sedang berdialog dengan Tuhan ya. Dan kita juga boleh mengatakan, Tuhan, urapi mulut dan bibirku ya Tuhan, agar misalnya kita mau ketemu sama seseorang ya, yang hatinya keras gitu ya. Kita juga bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan dampingi saya, urapi mulut bibir saya ya Tuhan, agar ketika saya ketemu dengan si A, ketika saya menyampaikan sesuatu, hatinya bisa lembut menerima apa yang ingin saya sampaikan. Jadi itu kita imani ya. Kalau kita imani itu, kita minta itu pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jika yang kita minta itu seturut dengan kehendak Tuhan ya. Kemudian di sini dikatakan lagi, aku menyerap Allah ke dalam diriku supaya aku dapat memberikan jiwa-jiwa kepada Allah. Jadi Faustina mengatakan, aku tuh dengan dia berdoa kepada Allah, dia hidup di dalam hati Allah dan Allah hidup di dalam hatinya. Jadi kebersatuan yang intim sekali antara Faustina Yesus. Dan juga Faustina dapat mendoakan jiwa-jiwa itu, dan jiwa-jiwa itu dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia memang tidak ada apa-apanya. Jadi kalau dia berdoa untuk jiwa-jiwa, ya dia persembahkan kepada Tuhan. Ini jiwa yang sedang menderita. Tuhan, engkau jamah mereka seturut. Ada BHSF berikutnya. Halo, bisa kita lanjut pada BHSF yang berikutnya, 1195. Apakah ada teman-teman yang mau 87 ya? Siapa yang bisa membantu saya membacakan BHSF ini? Saya. Ya, silakan Bu Agnes. BHSF 1287. Meskipun jiwaku diliputi damai, tidak henti-hentinya aku bertempur melawan musuh jiwaku. Semakin hari, semakin banyak perangkapnya ku temukan. Dan selalu muncul pertempuran yang baru. Di sela-sela pertempuran, saat terjadi gencatan senjata, aku melatih diri dan terus berjaga, jangan sampai musuh mendapat diriku tidak siap. Dan apabila aku melihat keganasannya semakin beringas, aku tetap di dalam benteng, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Ya, terima kasih Bu Agnes. Ya, terima kasih. Di dalam BHSF 1287 ini, Faustina menyadari ya, dan dia menulis di dalam buku catatan hariannya, dia bilang, meskipun jiwaku diliputi damai, tak henti-hentinya aku bertempur melawan musuh jiwaku. Ya, di sini dikatakan sekali lagi, meskipun jiwaku diliputi damai. Kalau diliputi damai berarti dia merasa hubungannya dengan Allah itu begitu intim ya. Jadi setelah terjadi kebersatuan antara Faustina dengan Allah yang begitu intim,
Faustina tinggal dalam hati Allah dan Allah tinggal dalam hati Faustina, di dalam keintimitas yang begitu dekat, jangan lupa tak henti-hentinya Faustina bertempur melawan musuh jiwaku. Jadi yang si roh jahat itu tidak henti-hentinya tetap menggempur Faustina. Ya. Tetapi Faustina sadar, semakin hari semakin banyak perangkapnya yang kutemukan. Jadi gencar sekali ya si jahat itu untuk menyerang Faustina. Dan Faustina sadar akan hal ini. Dia tidak sanggup melawan sendiri dan dia katakan apa? Berikutnya dikatakan selalu muncul pertempuran yang baru. Jadi setiap hari muncul yang baru menggempur dia. Katakanlah mungkin begini, ada bisikan-bisikan dalam hatinya. Lu ngapain doa terus sama Tuhan? Ini lihat teman you yang si suster ini, lihat happy-nya. Dia mungkin sering tertarik pada hal-hal yang duniawi gitu ya. Yuk ngapain pada berdoa terus pada Tuhan Yesus. Jadi godaan-godaan itu tidak saja muncul dari dalam diri dia, dari teman-teman juga sering menyampaikan kata-kata yang demikian. Jadi kadangkala gangguan-gangguan itu juga merasuki pikirannya, menghantui pikirannya, membuat agar Faustina tidak percaya lagi sama Yesus. Ya, selalu ada yang begitu ya. Katakanlah, misalnya ada peristiwa baru lagi, misalnya sakit penyakit yang dia terima, mungkin nanti setelah ketika dia sakit ada suara yang mengatakan, nih lihat kamu ya, kalau kamu ikut Tuhan Yesus kamu menjadi sakit yang seperti ini. Dan Faustina sadar dan dia tidak mempedulikan godaan-godaan yang seperti itu. Di sela-sela pertempuran, saat terjadi gencatan senjata, di saat-saat yang hening gitu ya, aku melatih diri dan terus berjaga. Jangan sampai musuh mendapatkan diriku tidak siap. Artinya apa? Di sini setiap saat Faustina selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, dan itu juga sudah Tuhan Yesus contohkan di sela-sela kegiatan Yesus yang padat sekali ketika mengobati orang sakit, penduduk berduyun-duyun mengunjungi Yesus. Pada jam-jam doa Yesus tetap mengambil waktu jeda, menyendiri ke suatu tempat yang hening dan Yesus juga berdoa. Nah, sama seperti kita pada saat ini ya. Setiap hari Kamis seminggu sekali, setiap jam 3 sampai jam 5 kita meluangkan waktu, tidak bikin appointment kepada orang lain, tetapi untuk masuk dalam PD Faustina. Seperti tadi Bu Hani mengatakan, kalau hari Kamis misalnya ya, pada jam-jam tertentu dia juga punya murid les, dia geser jamnya, dia menyampaikan renungan dulu, nah setelah itu dia tinggal, dia melanjutkan untuk bertemu dengan murid-murid lesnya, tetapi tetap juga mungkin katakanlah tetap menyetel dengan suara yang kecil untuk mendengar apa acara selanjutnya daripada PD Faustina ini. Ya, jadi hendaknya kita juga begitu ya. Oleh karena itu, kalau PD Faustina hanya seminggu sekali, kita ya jangan seminggu sekali juga berdoa. Setiap hari hendaknya kita mempunyai kegiatan rutinitas kita. Apa misalnya? Misalnya bangun pagi jam 5 misalnya kita doa dulu, lalu kita bermeditasi, itu mungkin yang saya lakukan ya, tiap orang berbeda-beda ya. Lalu pada jam tertentu kita ikut misa, perayaan Ekaristi, misa harian, ikut misa harian lalu terima komuni kudus, lalu pulang ke rumah kita mulai dengan aktivitas kita. Dan itu semuanya kita bebas menentukan ya, jadwal kegiatan rohani yang kita lakukan setiap hari ya. Dan apabila aku melihat keganasannya semakin beringas. Jadi godaan-godaan itu semakin hebat menghantam Faustina. Tetapi aku tetap tinggal dalam benteng yang aman. Yakni dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi artinya Faustina tetap bersembunyi dalam benteng. Benteng itu adalah suatu bangunan untuk dia bersembunyi. Benteng yang kuat, dia bersembunyi di dalamnya. Di mana itu? Di dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi hebat banget ya Faustina ini ya. Dia itu lari ke hati Yesus, artinya dia berdoa kepada Yesus
Karena kita tahu ya, pada hati Yesus, pada gambar kerahiman ilahi di dalam hati Yesus itu yang tertikam dengan tombak itu memancarkan dua sinar, yaitu memancarkan air dan darah. Ya, dan Faustina paham benar itu ya. Air itu yang membersihkan kita dari dosa-dosa kita, yang memurnikan kita, dan darah itu adalah yang memberikan kita kehidupan. Jadi menimba kekuatan pada hati Yesus ya. Jadi kalau mau menimba kekuatan, larilah pada Yesus. Dan satu hal lagi yang dapat saya sampaikan. Kalau kita ingin menjalin relasi kita yang intim dengan Allah, agar kita semakin mencintai Allah, sering-seringlah mengikuti jalan salib. Ya, sering-seringlah mengikuti sengsara Yesus ya, membacanya. Katakanlah mungkin menjadi doa harian kita. Kita bisa melakukan jalan salib singkat ya, mengenang sengsara Yesus itu ya. Dan setiap perhentian satu itu kita baca lalu kita renungkan maknanya. Dan kalau itu sering kita lakukan, ya saya berharap Tuhan juga melihat kesetiaan Anda dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada Anda. Jadi untuk menimba kecintaan kita kepada Tuhan, menambah kekuatan kita pada Yesus, sering-seringlah mengenang sengsara Yesus. Ya, kita lanjut. Atau ada yang bertanya? Sepertinya tadi terlewatkan ya, atau nanti kita boleh juga ya. Nah, sekarang kita masuk pada BASF 1605 ya. Siapa yang bisa membantu saya membacakan ini? Saya ya, Bu. Oke, silakan Bu Tere. BASF 1605. Ya. Tulislah segala sesuatu yang engkau pikirkan sehubungan dengan kebaikanku. Aku menjawab, apa maksudmu Tuhan? Bagaimana kalau aku menulis terlalu banyak? Dan Tuhan menjawab, putriku, kalaupun engkau mengatakan sekaligus segala sesuatu dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tidak pernah engkau mengatakan terlalu banyak. Sebaliknya, yang engkau kidungkan itu hanyalah sebagian kecil dari pujian atas kebaikanku, kerahimanku yang tak terselami. Oh Yesusku, engkau sendiri harus menaruh kata-kata ke dalam mulutku, supaya aku dapat memuji engkau dengan sepantasnya. Ya, terima kasih Ibu Tere. Ini indah sekali ya. BASF 1605 ini ya. Jadi Yesus berkata kepada Faustina ya, hai putriku yang terkasih, putri kesayanganku, tulislah segala sesuatu yang engkau pikirkan sehubungan dengan kebaikanku. Jadi Yesus meminta Faustina menuliskan apa saja yang dia pikirkan tentang kebaikan Tuhan, tuliskan dalam buku catatan harianmu. Lalu Faustina itu hebat ya, dia bisa jawab loh sama Tuhannya. Jadi terjadi dialog ya. Yesus berkata kepada Faustina, lalu Faustina menjawab. Kadang-kadang dia bertanya, seperti dalam BASF 1605, dan Faustina itu bertanya kepada Yesus, dia bilang begini, apa maksudmu Tuhan? Bagaimana kalau aku menulis terlalu banyak? Nah, jadi Faustina bilang, banyak sih sebenarnya sih apa yang dia pikirkan tentang Tuhan ya. Masa semuanya itu harus dituliskan? Begitu banyak. Dan Tuhan berkata demikian, putriku, kalaupun engkau mengatakannya sekaligus segala sesuatu dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ya, berapa banyaknya ya bahasa manusia ya di seluruh bumi ini, seluruh dunia ini ya. Dan juga bahasa malaikat yang di surga ya. Engkau tuliskan tentang kebaikan Tuhan. Tidak pernah engkau mengatakan itu terlalu banyak. Itu tidak banyak kata Tuhan. Sebaliknya, yang engkau kidungkan itu
hanyalah sebagian kecil dari pujian atas kebaikanku, atas kerahimanku yang tak terselami. Jadi dikatakan ya bahwa kalau kita mengisahkan tentang Tuhan itu, tentang kebaikan Tuhan, dulu ada lagunya ya, dulu saya ingat ya, tapi karena sudah lama tidak dinyanyikan saya lupa ya. Katanya begini ya intinya ya, kalau kita menuliskan kebaikan Tuhan itu ya, dengan langit itu menjadi kertasnya ya, dan air laut itu menjadi tintanya, kita menuliskan tentang kebaikan Tuhan. Air laut menjadi kering, langit sudah tidak ada tempat lagi untuk kita menuliskan kisah kebaikan Tuhan. Itu masih belum cukup. Artinya apa? Apa artinya? Artinya kebaikan Tuhan itu begitu besar sekali kepada kita. Sampai tidak muat kalau saya menuliskannya di langit ya. Nah, sekarang menjadi refleksi untuk kita semuanya. Tuhan katakan, putriku, tuliskanlah segala kebaikanku. Nah, apa kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam diri kita? Nah, tiap orang beda-beda ya. Itu bagaimana pengalaman dia, hidup dia di depan hadirat Allah. Tiap orang beda-beda ya. Ada seseorang yang berjumpa dengan Tuhan ketika dia disembuhkan dari sakit. Ya. Ada juga seseorang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat kebaikan Tuhan ketika Tuhan hadir pada saat orang tuanya meninggal. Dia mendapat insight yang begitu jelas untuk jiwanya. Hanya jiwanya yang tahu. Nah, ini dikatakan adalah pengalaman pribadi antara saya dengan Tuhan. Jadi pengalaman pribadi itu tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah berdoa? Kalau kita tidak pernah mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Oleh karena itu, kita harus menambah pengetahuan perbendaharaan kata-kata kita tentang Yesus itu. Ya, ketika itu Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Ada yang mengatakan begini, engkau adalah Mesias. Terus ada lagi yang mengatakan, engkau adalah Nabi Elia. Lalu Yesus tanya kepada Petrus, menurut engkau, itu kan tadi kata orang. Kalau menurut engkau sendiri, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawabnya demikian. Engkau adalah anak Allah yang turun dari surga. Nah, itu si Petrus dapat mengatakan demikian karena dia mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Yesus. Nah, sebaliknya begini ya, contoh yang lebih simpel ya. Setiap kita yang hadir di sini kan adalah anak dari orang tua kita. Nah, kalau ditanya, apakah engkau mengenal ayah kamu? Coba sebutkan. Sejauh mana kamu mengenal ayah kamu? Nah, tiap orang beda-beda. Kenapa? Ya, karena tiap orang punya papa yang berbeda-beda. Ya toh? Nah, mungkin ada yang bilang begini, oh papa saya orang yang baik, yang murah hati. Saya kalau minta sesuatu pada dia selalu dikasih. Ayah saya itu suka berbagi dengan tetangga yang lain juga. Ini dia menceritakan ya. Kalau itu kebaikan ayah kamu, kalau kita manusia bisa dibilang, nah di samping kebaikan, apa kejelekan ayah kamu? Nah ini berbeda di sini ya. Di sini hanya ditanya kebaikan Allah ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah jahat pada kita. Jadi nggak pernah ditanya apa yang negatif dari Allah yang kamu tahu. Nah, coba sekarang pertanyaan refleksi saya tanyakan kepada kita semua yang hadir di sini. Apakah Anda pernah merasakan Allah itu jahat pada Anda? Nah, ya kan? Jadi kita bisa bertanya, jadi sebenarnya untuk mendalami
bagaimana relasi kita dengan Allah, kita bisa bertanya dalam hati kita, lalu kita hening, lalu kita jawab sendiri. Dan itu adalah jawaban yang murni, yang tulus keluar dari hati kita. Nah, kalau seseorang tidak bisa menjawab apa yang dia tahu tentang Allah, nah ini seperti lampu kuning ini ya. Berarti dia tidak mengenal siapa Allah itu. Atau dia baca-baca tapi tidak meresap di dalam hatinya. Nah, Yesus menginginkan kita, yang kita ini semuanya Tuhan berikan usia sudah, mungkin kita yang hadir di sini mungkin usia range umur kita antara usia kepala 3 sampai kepala 7 ya. Nah, kita yang sudah berada dalam range usia kepala 3 dan kepala 7, pasti kita udah, katakanlah kita sudah mengenal Yesus ketika kita dibaptis. Kapan? Ada orang-orang dulu yang dibaptis tidur. Ada orang-orang yang dibaptis setelah dewasa. Apa itu dibaptis tidur? Maksudnya ketika dia dibaptis masih bayi. Masih belum tahu apa-apa. Lalu dia mengenal Allah itu ketika dia sekolah. Nah, sekolahnya pun dipertanyakan. Di mana dia sekolah? Apakah dia sekolah di sekolah Katolik atau di sekolah non-Katolik? Nah, ini kan dipertanyakan terus. Nah, lalu sampai sejauh mana dia mengenal Yesus? Nah, apakah iman dia itu hanya bertumbuh di sekolah? Nah, setelah itu apakah dia ikut kegiatan aktivitas di gereja? Nah, kalau dia tidak ikut, dia hanya sibuk di rumah, dia berdiam diri, atau dia sibuk dengan teman-temannya, ya dia nggak punya kekayaan rohani. Nah, sangat kasihan sekali, ya toh. Nah, ada sebuah ilustrasi seperti ini ya. Tuhan datang kepada seorang pemuda yang masih remaja. Tuhan katakan, aku ingin tinggal bersama dengan engkau. Anak muda ini bilang, jangan sekarang lah Yesus. Sekarang saya kan masih remaja. Saya masih sibuk dengan kuliah saya. Oke, Tuhan bilang. Sekian waktu, Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya lagi kepada dia, bagaimana sekarang? Apakah saya sudah bisa tinggal bersama dengan engkau? Oh, dia bilang begini, aduh maaf Yesus, saya kan baru menikah, sedang sibuk berbulan madu. Oh baik, Yesus bilang. Ya, dia baru menikah rupanya, jadi masih mau honeymoon terus. Belum mau disibukkan dengan urusan gereja begitu ya toh. Nah, sekian waktu berlalu, Tuhan datang lagi. Tuhan tanya lagi pada dia, bagaimana kalau sekarang? Apakah sudah bisa saya tinggal bersama dengan engkau? Maksudnya Tuhan ingin tinggal seperti dalam hati Santa Faustina tadi ya. Dia bilang, Yesus, aduh maaf sekali ya. Sekarang bisnis saya sedang nanjak ini. PO saya, pesanan saya sedang banyak, saya sedang sibuk banget nih. Nanti dulu lah Tuhan Yesus, maaf ya Tuhan Yesus ya. Oke, Tuhan bisa, nggak apa-apa. Sekian waktu lagi Tuhan datang lagi, nggak taunya rumah dia itu sudah penuh dengan rumput yang tinggi-tinggi. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan dia, nggak taunya dia sedang sakit terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus tanya, bagaimana sekarang? Apakah saya bisa masuk tinggal bersama dengan engkau? Dia bilang, apa Tuhan? Aduh sorry Tuhan, sekarang saya sedang sakit nih. Saya lagi sibuk berobat ke dokter nih. Waktu saya itu habis untuk fisioterapi segala macam. Jadi nggak bisa. Enggak Tuhan. Nah, itulah gambaran orang yang selalu menunda-nunda berjumpa dengan Yesus. Dari saat masih muda sampai akhirnya dia menjadi tua dan sakit, dia sudah tidak berdaya lagi. Bagaimana Tuhan saya mau ikut kegiatan gereja? Saya udah di tempat tidur, sudah nggak punya tenaga lagi. Jadi alasannya banyak aja ya. Nah itulah orang yang enggan menjalin relasi dengan Tuhan ya. Nah sekarang yang rugi siapa? Yang rugi ya dia sendiri. Tiba-tiba Tuhan menjemput dia. Ya. Nah masih ada kesempatan.
Kalau dia mau pada saat itu dia bertobat ya. Kalau dia masih menjawab juga mengeraskan hatinya, sangat kasihan sekali ya. Hati Yesus tercabik-cabik ya. Melihat penolakan dari orang yang sudah Tuhan jumpai selagi masih muda. Jadi apa pesan daripada ilustrasi ini? Pesannya bagi kita semua adalah jangan menunda-nunda untuk berkenalan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Dia selalu mau menerima kita walaupun dosa kita merah seperti kirmizi, datang pada Tuhan dan ampuni, minta ampun bahwa engkau telah berdosa, maka Tuhan akan membersihkan dosa-dosamu putih seperti salju. Itulah Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah menolak seseorang pun yang datang kepadanya. Ya, jadi kita harus mengenal siapa Allah yang kita imani itu. Kalau kita mengatakan di KTP saya orang Katolik, saya menjadi pengikut Yesus, apakah kita menjadi pertanyaan refleksi bagaimana kalau sebuah penderitaan menimpa kehidupan kita? Misalnya kita sakit. Apakah kita menyalahkan orang lain? Coba kita koreksi diri kita. Mungkin makan kita jorok. Kita makan segala macam. Kita tidak pernah olahraga. Ya, kita makan semau-maunya sesuka-suka kita. Kita lupa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Ya, akhirnya semuanya dimasukin ke dalam tubuh kita. Akhirnya tubuh kita menjadi gudang penyakit. Ya. Dan akhirnya Faustina mengatakan, "Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menaruh kata-katamu ke dalam mulutku supaya aku dapat memuji Engkau sepantasnya." Dan dikatakan di sini di dalam BHSF 1605 dikatakan di sini, "Putriku, tenanglah." Ini yang di dalam buku Faustina ya. "Lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Maka tulislah apapun yang muncul dalam pikiranmu. Engkau, Faustina, adalah sekretaris kerahimanku. Dan aku telah memilih engkau untuk tugas ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Begitulah aku menghendakinya. Kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu, ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah." Dan pada di dalam BASF 1605 ini, Yesus mengatakan kepada Faustina, "Faustina, engkau adalah sekretaris kerahimanku yang pertama." Nah, cuma satu kok sekretaris kerahiman Tuhan, cuma satu yaitu Faustina. Jadi Yesus telah memilih Faustina ini mengangkat Faustina ini menjadi sekretaris kerahiman Allah. Luar biasa ya. Jadi oleh karena itu Tuhan menuangkan segala pikiran-pikiran Tuhan di dalam pikiran Faustina, lalu Faustina menuliskannya. Makanya buku Faustina ini luar biasa banget ya, tebalnya ya. Sampai nomor berapa ini terakhir ya, kalau kita boleh lihat ya. Sampai 1828 ya. Hebat ya. Dan mungkin masih ada lagi catatan yang lain yang tidak dimasukin di sini. Jadi ini adalah yang pilihan-pilihan aja yang setelah disortir dari bahasa aslinya, bahasa Polandia, dan diterjemahkan katanya sudah ke 80 bahasa. Ya, hebat sekali ya. Banyak yang bisa membaca, ada 80 negara yang bisa membaca buku Faustina ini ya. Jadi buku Faustina yang tebal ini, kalau isinya bisa kita lihat dari sampai nomor 1828-nya. Hebat ya. Dan yang terakhir mungkin Ibu Faria tadi keliwat 1 BASF 1195. Itu belum kita bahas pada sore hari ini. Sorry, bentar. Ngehang. Ya. Oh, Bu Lucy, ini ada terusan dari Oh, ada yang terusannya ini, terusannya 1605 ya. yang Oke. 1605. Baik. Ya, kita boleh slide berikutnya sambungan daripada 1605. Boleh dilanjutkan.
Ya, setelah ini Ibu Faria, Hah? ini tadi udah kita bahas. Oke. Nah, ya, oke. Ya, ya. Lanjutannya, halo teman-teman, siapa yang bisa bermurah hati membantu aku? Saya lanjutkan ya, Bu. Oke, Iya, Bu Tere. silakan. Putriku, tenanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Maka, tulislah apapun yang muncul dalam pikiranmu. Engkau adalah juru tulis kerahimanku. Aku telah memilih engkau untuk tugas ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Begitulah aku menghendakinya, kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu, ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah. Pada saat itu, aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah. Tetapi semakin merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Ya, terima kasih Bu Tere. Bagus banget ya poinnya di sini ya. Yesus mengatakan demikian, putriku tenanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Maka tulislah apapun yang muncul dalam pikiranmu. Ya, jadi Yesus mengatakan kepada Faustina ya, bahwa pikiran-pikiran Tuhan Yesus berpadu ya, bersatu ya, menjadi satu. Jadi apa yang Yesus rasakan, pikirkan, Yesus berikan juga kepada Faustina. Jadi apa yang Yesus pikirkan, Faustina juga memikirkan itu. Dan apa yang Faustina pikirkan itu, Yesus katakan, tuliskanlah itu di dalam buku catatan harian. Jadi apapun yang muncul dalam pikiranmu, tulislah itu. Apapun yang muncul. Jadi apapun yang muncul, Yesus minta Faustina menuliskannya ya. Hebat ya, aduh luar biasa banget ya. Faustina ini ya, pilihan Yesus ya. Lalu Yesus katakan, engkau adalah juru tulis kerahimanku. Nah, di sini Yesus mengangkat Faustina ya. Aku telah memilih engkau untuk tugas ini. Baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi Yesus minta pada Faustina untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Allah dan kerahiman-kerahimannya. Dikatakan, lakukanlah ini untuk kehidupan yang sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi Faustina telah meninggal. Dia lahir tahun 1905 dan dia meninggal tahun 1937. Nah, setelah Faustina meninggal, bukunya menjadi warisan bagi kita semuanya. Jadi, apakah kita yang ikut PD Faustina ini, sudahkah Anda memiliki buku harian Santa Faustina? Nah, coba saya mau tanya pada Ibu Meli. Sudah. Bu Meli, sudah punya? Sudah. Oke. Kepada Pak Tony. Pak Tony. Oh, Pak Tonynya lagi keluar. Ibu Tin udah punya buku BHSF belum? Wow, bukan saja dia bilang sudah, dia unjukin bukunya. Saya mau tanya kepada Ibu Agnes Bambang. Bu, masih mute, Bu. Bu, punya buku BHSF enggak, Bu? Halo, Ibu Punya Agnes dong. punya? Punya dong, dia punya dong. Dia nggak mau Dan kalah, setiap malam punya dong. saya selalu doakan dari Santa Faustina nomor 1295 kalau nggak salah. Setiap malam itu saya Wah, doakan. gitu ya, hebat ya. Waduh, saya mau tanya lagi nih. Saya mau tanya pada Ibu Ana Maria Dias Fiera. Bu Ana, masih mute, Bu? Kita sidak mendadak nih ya.
Kita mau tanya ya. Oh, dia nggak di tempat, dia mute, dia keluar sebentar. Oh, kita mau tanya sama Opa. Halo Opa, yang selalu Halo mengatakan, Ibu halo Lucy juga. gimana? Ya, apakah Opa sudah punya buku BASF? Wah, saya belum punya. Saya sementara masih Waduh. mendengarkan dulu dan melihat serta mendengarkan dulu. Oke, nggak apa-apa Opa. Belum punya tidak apa-apa. Karena iman timbul dari pendengaran. Opa setia mendengarkan dulu. It's okay, no Ya. problem. Don't worry, be happy. Betul Nah, sekali. betul sekali. Terima kasih Opa kejujuran Ya. Anda. Ibu Felicitas, apakah sudah punya buku BASF? Sudah, Ibu Lucy. Waduh, sudah. Nah, siapa yang belum punya? Pak Tony udah punya belum? Pak Tony dari Tegal ya? Wah, dia unjukin loh. Coba lihat cover depannya, Pak. Cover depannya, Pak. Wow, itu jaminan gambar Faustina ya. Kalau Bu Faria nggak usah ditanya, dia pasti punya, orang dia pembicara kok. Ya, seminar-seminar dia ikutin, dia udah asisten. Kalau si Faustina ini adalah sekretaris Kerahiman Ilahi, tapi Ibu Faria ini adalah sekretarisnya Pak Stephen Lex. Tepuk tangan dong. Waduh, ngawur itu. Nggak ngawur lah ya. Langsung, Boleh lah ya. Bener lah ya. langsung melayang. Nah, benar kan? Siapa yang paling dekat dengan Pak Stephen? Ya, Bu Faria. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Stephen, lewat Bu Faria. Ya toh? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Yesus, boleh juga lewat Bunda Maria. Katanya begitu. Ya Nah, kan? saya maunya begitu Bu Lucy, jadi asistennya Yesus. Oh iya, asisten Yesus kita semua mau. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Benar-benar setuju ya. Setuju. Setuju. Kalau Faustina itu diangkat Yesus menjadi sekretaris kerahiman ilahi, wow, luar biasa. Yesus loh yang mengangkatnya. Tapi jangan lupa, katanya hendaklah engkau menuliskannya pada waktu sekarang dan pada waktu yang akan datang. Jadi kalau Faustinanya sudah meninggal tahun 1937, kita murid-murid atau kita anggota PD Faustina ini juga dapat menjadi, katakanlah, agen-agen, agen-agen kerahiman ilahi yang menyatakan kebaikan Allah, menceritakan kepada orang lain, memberitakan kerahiman Allah, menyampaikan bahwa Allah itu begitu baik. Kalau kita sudah, mungkin sebelum disuruh kita sudah melakukannya ya, Butin ya. Benar ya Butin ya. Butin udah pernah ajak, udah pernah kenalin doa Koronka belum pada teman-teman, cerita bahwa Yesus itu Allah Maha Rahim? Udah Bu, aku sudah mulai sejak tahun 2008. Wow, jadi rupanya pertanyaan aku benar dong ya. Wah, Oke, luar hebat. biasa, Bu Tin. Iya, Ibu luar Tin biasa ini ya. pengurus Bu. Ditolak segala, Bu dikirain ajaran. Lucy, Ibu Tin Yo. ini penggerak devosi kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Semarang. Weh, Semarang bukan sembarangan loh ya. Semarang loh ya. Semarang wis. Waduh, luar biasa. Berarti Tuhan menitipkan rahmat itu kepada Ibu Tin. Dan rahmat itu harus dikembangkan. Seperti talenta yang Yesus berikan, ada yang dikasih 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang 5 Tuhan kasih, pas Tuhan balik udah menjadi 10 ya toh. Tetapi yang dikasih 1, dia bilang dia takut hilang, dia umpetin di balik bantal. Dan Yesus katakan apa? Hai engkau orang jahat, kembalikan talenta yang 1 itu dan aku akan berikan kepada orang lain. Apapun yang ada padamu akan aku ambil. Nah, jadi jangan sia-siakan ya. Kalau Yesus menitipkan sesuatu kepada kita, karena Tuhan percaya kita bisa mengembangkannya, mari kita kembangkan. Ya, kalau kita tidak kembangkan hanya untuk diri kita sendiri, waduh, hati-hati loh ya. Seperti air kolam, ya,
Kalau ada air di rumah kita ada kolam, hendaknya kolam itu mengalir ya. Lalu ada air yang menetes dari atas, yang mengalir dari atas sehingga air dari kolam itu diberikan kepada tempat lain juga. Jangan air kolam itu tidak dialiri, akhirnya apa yang terjadi? Air kolam itu menjadi butek dan bau. Ya. Nah, jadi kita hendaknya Tuhan inginkan kita menjadi penyalur berkat ya. Saya bisa ilustrasikan dengan teman-teman pasti tahu ya, ada sebuah katakanlah cerek untuk menyiram kembang, ya toh? Nah, itu kan ininya diisi, lalu di sininya ada bolong-bolongnya untuk menyiram kembang toh. Jadi di sininya masuk, di sininya kita aliri lagi. Jadi maksudnya itu adalah hendaknya apa yang ada pada kita, kita mau berbagi kepada orang lain. Jangan mau pintar sendiri. Ya toh? Nah, sebaiknya kita mau berbagi, ya kan? Ya, kita mau lanjutkan pada yang tadi. Begitulah aku menghendakinya, kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu. Dan ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah. Jadi Yesus tetap memilih Faustina menjadi sekretaris kerahiman Allah sampai dia menyelesaikan tugasnya. Dan sayang sekali Faustina itu tidak berumur panjang, pada umur 33 tahun dia meninggal. Tetapi kita bersyukur sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkan warisan untuk kita semuanya berupa buku Harian Santa Faustina ini. Ya. Pada saat itu juga aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah. Tetapi semakin aku merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Jadi Faustina juga di dalam doanya dia juga mau membenamkan dirinya dalam samudra kerahiman Allah. Ya, itu menunjukkan kalau orang mau membenamkan diri, berarti dia harus menunduk. Itu adalah salah satu contoh kerendahan hati. Kalau orang yang sombong dia nggak bisa mau membenamkan diri, kan harus merunduk. Kalau orang sombong kan jalannya tegak begitu, ya toh? Ada barang jatuh dia suruh orang yang ambil, saking sombongnya, ya toh? Nah, Faustina katakan apa? Aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah. Tetapi semakin aku merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Jadi semakin Faustina merendahkan diri, dia semakin diresapi oleh kehadiran Allah. Ya, jadi kehadiran Allah semakin nyata di dalam dirinya. Ya kan? Itulah yang Faustina lakukan. Jadi Faustina walaupun dia dipilih Tuhan menjadi sekretaris kerahiman Allah, kerahiman ilahi, dia tetap rendah hati, dia tidak menyombongkan diri, dia tetap mencintai Allah dan mencintai jiwa-jiwa. Nah, ini yang dibahas dari BASF daripada 1605 yang dapat saya sampaikan. Bolehkah Ibu Faria kita kembali pada BHSF 1195 yang belum kita bahas pada sore hari ini. Maaf Bu Lucy, waktunya sudah mepet. Nggak Oh mungkin gitu kita ya. bahas lagi. Ini sudah waktunya untuk doa Sharing. penutup. Ya, Oke, sorry. nggak apa-apa. Ya, Bu Lucy, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Teman-teman, nanti kita akan lanjutkan di WA grup aja ya. Nomor yang mana yang belum dibahas hari ini. Baik, saya kembalikan ke host. Silahkan Meli. Ya, terima kasih Bu Lucy. Wow, luar biasa penjelasan Bu Lucy pada sore hari ini.